ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي فضل على المؤمنين خاصة الخاشعين المتخشعين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وهو سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الخاشعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. فاتقوا الله يا عباد الله، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah selalu memerintahkan dan mengingatkan kita untuk bertakwa kepadanya, karena dengan ketakwaan itu kita punya modal yang cukup menuju perjalanan panjang, perjalanan alam kubur, perjalanan hari kiamat di padang mahsyar, sehingga kita berhasil mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu harta dan anak tidak akan ada bermanfaat, tidak bisa bermanfaat bagi kita. La yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang takwa, selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari itu terdapat wajah-wajah yang putih terang, bersinar terang. Itulah wajah orang iman, wajah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak wajah-wajah yang hitam, itulah wajah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik yang selalu melupakan Allah dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la tajidu kullu nafsin yaumat tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, pada hari itu setiap diri akan mendapati amal kebaikan yang telah dia dahulukan selama dia berada di dunia. Tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada saat itu setiap manusia, setiap orang yang melihat amal keburukannya, dia berharap, dia berandai, seandainya aku terpisah jauh dari amal burukku sebagaimana barat dan timur. Itulah harapan yang akan terlambat jika kita tidak mendahulunya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha ya ibadallah, faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah, maka sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bahwa di akhir zaman pertama kali yang akan dicabut, akan dihilangkan dari hati manusia adalah kehusyuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'." Pertama kalinya yang akan dihilangkan dari manusia ini adalah kehusyuan, konsentrasi hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dan renungkan saudaraku, orang yang kehilangan kehusyuan berarti dia sama halnya dengan lebih mementingkan
selain Allah daripada Allah. Berarti hatinya ada di dalam hati dia sesuatu dari dunia ini yang menyibukkan dia dan lebih penting menurut dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah celaka, itulah keburukan hati seseorang yang meninggalkan kehusyuan. Berarti dia telah mementingkan, berarti di dalam hatinya ada yang lebih besar, ada yang lebih agung, ada yang lebih manfaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Kenapa demikian, saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum waktunya, apa belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman? Allah tidak memanggil orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang iman ditegur oleh Allah. Apa belum waktunya, apa belum datang masanya? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hatinya kepada Allah, ingat kepada Allah. Itulah makna dasar daripada kehusyuan. Orang yang selalu ingat kepada Allah, hatinya dekat dengan Allah, itulah kehusyuan. Siapa yang kehilangan ingatan dari Allah, dia jauh dari Allah, berarti hatinya telah ditempati hal lain dari makhluk Allah. Wal'iyadu billah. Inilah buruknya orang yang meninggalkan kehusyuan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an, ketika turun ayat ini, mereka sadar dan mereka paham, mereka telah ditegur keras oleh Allah, mereka telah diperingati oleh Allah. Wahai sahabat Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, kalian tetap banyak tertawa, kalian tetap banyak guyonan, kalian tidak bisa khusyuk. Apa belum datang waktunya khusyuk bagi kalian? Sudah berapa kalian menetapi Islam? Berapa lama kalian di dalam Islam? Sudah berapa umur kalian? Sudah mendekati kuburan, belum bisa juga khusyuk. Ini terkena atau Allah menurunkan ayat ini sebab musabab demikian itu, saudara. Maka Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang sahabat yang alim, yang ahli ilmu, ahli Al-Quran, orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan setelah turun ayat ini, beliau mengatakan, ma kana baina islamina wa baina an atabana Allah bihadhil ayah illa arba'a sinin. Tidak ada antara Islam kami dan antara Allah mencela kami, mengingatkan kami karena kami tidak khusyuk dengan ayat ini, dengan turunnya ini, kecuali 4 tahun. 4 tahun kami diingatkan oleh Allah. Sudah 4 tahun kamu menetapi Islam, sudah 4 tahun kamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hati kamu tidak bisa dominan, tidak bisa sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena khusyuk itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, ini adalah peringatan keras dari Allah. Lalu dengan kita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sudah berapakah kita berada dalam Islam ini? Sudah berapa umur kita? Kenapa kita tidak banyak menangis kepada Allah? Kenapa hari-hari kita justru banyak melupakan Allah? Yang berarti hati kita tidak bisa khusyuk. Apakah hati kita ini lebih keras daripada gunung? Apakah pikiran kita, pemikiran kita, otak kita lebih rendah daripada hewan? Subhanallah, Allah menyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya aku turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kata Allah, alal jabal, gunung yang keras, gunung yang batu itu, la ra'aitahu khashi'an, pasti kamu lihat gunung itu Muhammad khashi'an,
khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingatnya kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menangis kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dekat dengan Allah, khasyian mutasaddian min khasyatillah. Pasti gunung itu pecah karena dia takut kepada Allah. Sekarang pertanyakan kepada diri kita, bagaimanakah kita yang oleh Allah dibebani dengan Al-Quran ini? Al-Quran diturunkan kepada kita. Sudahkah kita khusyuk sebagaimana gunung? Sudahkah hati kita pecah? Hati pecah itu selalu mengadu, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, pertanyaannya, apakah hati kita lebih keras daripada hati gunung? Inilah perbaikan saudara yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'rifuna tasbihahum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada dari sesuatu makhluk di dunia ini kecuali pasti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bayangan benda itu pun bertasbih kepada Allah. Wa dhilaluha bil ghudwi wal asal. Bukan hanya bendanya, bayangan benda, bayangan gunung, bayangan pohon sujud dan bertasbih kepada Allah. Bagaimana kita umat Islam ini? Ada seorang nabi, beliau tidur di bawah pohon tidur di sebuah pohon, kemudian beliau disengat dengan oleh seekor semut. Setelah disengat seekor semut, merasa sakit, langsung Nabi ini membawa api dan membakar sarang semut. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlakta ummatan minal umam tusabbih. Apakah kamu membinasakan sebuah golongan, sebuah umat yang selalu bertasbih kepada Allah? Subhanallah. Semut yang kecil, di mana otaknya semut? Di mana kepandaian semut jika dibandingkan dengan kita? Tidak ada apa-apanya. Kecil jelas kalah dengan kita. Semut bertasbih kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Bagaimana kita? Bagaimana kita sebagai manusia? Sungguh celaka saudara bagi orang yang tidak mau berusaha. Hatinya selalu dibiarkan melayang, merana, membara, mengembara kemana-mana, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berada di dalam masjid, ingatannya bukan masjid. Sampai berada di dalam sujud, tidak merasa bahwa dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang yang demikian. Selamatkan diri kita saudara. Marilah kita bersungguh-sungguh menjaga kekhusyuan, menimbulkan, menyemangati agar dalam hati kita timbul kekhusyuan. Orang yang tidak khusyuk itu akan hina terutama besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah melarang, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah melarang, wahai orang iman, la takunu kalladzina nasullah. Kalian jangan berada, jangan bersama, jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah, tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah pasti melupakan diri mereka, meninggalkan mereka besok di hadapan Allah. Wa ulaika humul fasiqun, mereka orang-orang yang fasik. Bagaimana di dunianya juga ditinggalkan oleh Allah. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari ingat kepadaku, dari peringatanku, dari ingat kepadaku, dia tidak khusyuk, enggak pernah konsentrasi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat-ayat Allah. Fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sungguh bagi dia ma'isatan dhanka, kehidupan yang akan sempit, kehidupan yang selalu rupak, tidak bahagia, tidak senang, tidak puas, selalu kurang, selalu tamak, tidak mendapatkan tumakninah dalam kehidupan.
Itu janji dari Allah. Fa inna lahu ma'isatan dhanka, yang terparah lagi besok hari kiamat, saudara. Wa nahsuruhu yaumil qiyamati a'ma. Akan aku kumpulkan mereka itu pada hari kiamat a'ma, kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana kau kumpulkan saya pada hari kiamat ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku di dunia sungguh melihat, mata hati melihat, mata fisik melihat. Kenapa sekarang buta? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti itulah aku tinggalkan, aku lupakan kamu, karena dulu di dunia kamu melupakan aku, melupakan ayat-ayatku. Kamu tidak pernah berkonsentrasi menjaga dirimu dalam kehusyuan. Itulah bahaya ketika orang meninggalkan kehusyuan. Orang yang khusyuk oleh Allah selalu dipuji. Orang yang khusyuk sejak di dunia terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah terpedaya, tersibukkan oleh bisnis, jual beli, perdagangan, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. An dzikrillah yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubul absar. Hatinya selalu khusyuk. Dia ingat bahwa akan ada hari yang menyebabkan hati manusia akan berbolak-balik, mata manusia akan berbolak-balik karena melihat beratnya siksa besok di hari kiamat. Maka jagalah wahai hamba Allah, jagalah kehusyuan, mohonlah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita semua kehusyuan, hati yang khusyuk, hati yang sungguh. Manfaat dari kehusyuan itu banyak sekali. Di antaranya akan kita sebutkan, khusyuk itu bisa meningkatkan kualitas dan pahala ibadah kita. Sama-sama orang melaksanakan sholat, sama-sama bersujud kepada Allah, sama-sama rukuk kepada Allah, hitungannya sama, tapi kualitas pembedanya ada pada kehusyuan kepada Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju ahadukum min salatih, ada di antara kalian yang keluar dari salatnya, walahu subu'ha, dia hanya mendapat sepertujuhnya, sumunuha seperdelapannya, sudusuha seperenamnya, seperlimanya, sepertiganya, paling banyak nisfuha separuhnya. Artinya kehusyuan itu menentukan pahala. Karena itulah dalam ayat Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang selalu takut kepada Allah dengan gaib, maksudnya dari dalam hati, khusyuk dia kepada Allah, dia mendapatkan pengampunan dan pahala yang lebih besar daripada orang yang meninggalkan kehusyuan, apalagi salat. Yang kedua, saudara, kehusyuan itu mempercepat terkabulnya doa dan datangnya karamah, keramat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah, yakinlah doa kalian dikabulkan oleh Allah. Namun ingat, wa'lamu, ketahuilah, annallah la yastajibu du'a, Allah tidak mengabulkan doa min qalbin ghafil, dari hati yang lupa, hati yang tidak khusyuk. Dia berdoa kepada Allah, tangannya mengangkat, tapi dia tidak ingat siapa yang dia minta. Dia tidak memuji, dia tidak khusyuk hatinya, tidak akan diterima oleh Allah. Min qalbin ghafilin lahin, lahin banyak lalai, banyak lahan, banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya saudara, bagi hati yang selalu khusyuk kepada Allah, maka akan datang segera ijabah doa yang kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula karamah, begitu pula karamah para nabi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ketika beliau sudah tua, sudah sepuh,
tapi oleh Allah belum dikaruniai anak. Bagaimana beliau? Beliau menghamba, berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah tua, tulang saya mulai melemah. Aku khawatir jika aku mati tidak punya pewaris. Aku takut, aku khawatir ya Allah. Menangis sepertiga malam. Langsung Allah memberikan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan anak, mendapatkan putra bernama Yahya. Begitu juga Maryam yang masih kecil. Apa yang dikatakan oleh Maryam? Ya Rabbi, wahai ya Razzaq, wahai Zat yang memberi rezeki. Ya Razzaq kulla syai. Maryam yang masih kecil ternyata mendapat rezeki dari Allah berupa buah-buahan, berupa segala sesuatu yang tidak pada musimnya, karena berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saudara, khusyuk itu dapat melahirkan ikhlas dan ihsan kepada Allah. Ikhlas, ihsan dalam beribadah itu penentu, saudara. Dengan kehusyukan itu, dengan kita ingat kepada Allah, maka kita mudah melakukan ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak mampu, seakan Allah melihat kamu. Artinya khusyuk. Ketika orang ingat kepada Allah, maka mudah melakukan ihsan. Padahal ihsan itu adalah tingkatan kita di dalam menetapi agama ini yang paling tinggi. Islam, iman, ihsan. Ihsan ini tidak semua orang mendapatkan, kecuali orang-orang yang bisa membiasakan khusyuk kepada Allah. Begitu juga keikhlasan, saudara. Keikhlasan kita beribadah kepada Allah dan selalu mencari ridha Allah jika hati kita mendalami atau membiasakan khusyuk kepadanya. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan mendapatkan hati kita kekhusyuan sehingga kita mudah mendapatkan ihsan dan ikhlas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila middin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kehusuan, saudaraku, bagian yang sangat menentukan keberhasilan jika kita beribadah yang lama kepada Allah dengan selalu memikirkan hari akhir. Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sungguh salat itu berat, ibadah itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah, ingat kepada Allah. Bagaimana ciri-cirinya orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang punya keyakinan, punya ingatan yang kuat, pemahaman penghayatan yang mendalam bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah. Mulaqu rabbihim. Ketika kita bertemu dengan Allah, saudaraku, la yanfa'u malun wala banun. Orang akan mengatakan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Sudah tidak manfaat lagi kekuasaan saya, sudah tidak manfaat lagi keluarga saya, harta saya sudah saya tinggalkan di dunia. Apa yang menjadi jaminan besok di hadapan Allah? Ketakwaan, kehusyuan yang kita dapatkan di dunia ini, saudaraku. Maka jagalah kehusyuan, bahwa orang-orang yang selalu mengingat hari pertemuan dengan Allah, itulah orang yang berhasil dalam kehusyuan. Wa annahum ilaihi raji'un.
Kita kadang-kadang jauh dari kehusuan. Salat tidak bisa khusyuk, zikir tidak bisa khusyuk, membaca Quran tidak bisa khusyuk, karena kita merasa dunia ini selamanya, karena kita merasa dunia ini segalanya, kebahagiaan yang tidak ada duanya. Padahal saudaraku yang dirahmati oleh Allah, la aisha illa aisul akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah wahai umatku, wahai saudaraku, la aisha illa aisul akhirah. Kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat nanti, kehidupan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang tidak ternilai harganya, selamanya khalidina fiha, abadan abadi, sarmadan sarmadi. Maka latihlah diri kita, marilah kita bersama menjaga, khususnya di akhir zaman banyak fitnah, banyak lahan, banyak kerusakan yang membuat kita jauh dengan Allah. Marilah sering duduk menyendiri, sering menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kehusyuan. Lalu kita berdoa, doa-doa mustajab kita manfaatkan, kita gunakan untuk mendoakan diri kita, keluarga kita, saudara kita umat Islam, negara kita, pemimpin kita, agar mereka semuanya mendahulukan, mengutamakan Islam, ibadah kepada Allah, khusyuk kepada Allah, sehingga Allah menurunkan kedamaian, ketentraman, persatuan, kebersamaan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadza wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum nabiyyir rahmati wal huda Muhammad ibn Abdullah wa baraka fihi Allah Ta'ala lakum jami'an. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal. Wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil baqin minal ashratil kiramil bararah wa anasabina bi ajma'in wa anit tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi affika wa mannika wa karamika wa judika ya ajwadal ajwadin. Allahumma dafa' anna al-ghala والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اليهود الغاصبين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا منزل الكتاب يا منزل التوراة والإنجيل يا منزل القرآن. اهزمهم وزلزلهم وشتت قلوبهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.